sini saya mewakili teman kelompok saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen Bapak Hasbahuddin SPD MPD. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap guru penggerak atau fasilitator penggerak di sekolah SMK Negeri 1 Majene. Namun sebelum kami melakukan wawancara, teman kelompok saya akan melakukan perkenalan diri dan menjelaskan beberapa materi. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Erliansi Nurmala dengan NIM H0523343. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini melibatkan interaksi antara pengajar dan siswa di lingkungan pembelajaran yang terstruktur. Perkenalkan, nama saya Angel Penyarti dengan NIM H0523345. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan. Permasalahan dalam pendidikan bisa sangat beragam, termasuk kurangnya akses, kualitas pendidikan yang rendah, kesenjangan dalam hasil belajar antar berbagai kelompok sosial, serta tantangan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata. Faktor seperti kurangnya sumber daya, konflik, ketidaksetaraan gender, dan ketidakseimbangan dalam pembangunan infrastruktur juga dapat memperumit masalah pendidikan. Perkenalkan, nama saya Resita S dengan NIM H0523342. Di sini saya membawakan materi tentang praktikum dan antisipasi masa depan. Praktikum adalah bagian penting dari pembelajaran yang melibatkan penerapan teori dalam situasi praktis. Melalui praktikum, siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis yang relevan bidang studi mereka. Antisipasi masa depan dalam praktikum melibatkan integrasi teknologi, tren industri terbaru, persiapan untuk pekerjaan masa depan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Baik, perkenalkan, nama saya Aurel Fadila dengan NIM H0523338. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum dan pengertian pembelajaran. Baik, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang merangkum tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, sementara itu, pembelajaran adalah proses di mana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan guru, materi, dan lingkungan pembelajaran. Nah, keduanya saling terkait dan mempengaruhi efektivitas proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Marianti. Di sini saya bertugas sebagai pemberi pertanyaan terhadap salah satu fasilitator penggerak untuk diwawancarai. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya Ibu kita perkenalan dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana SPD MPD, salah satu guru dari SMK Negeri 1 Majene, dan saya adalah salah seorang guru penggerak pada angkatan 8 tahun 2020. Jadi sudah berapa lama Ibu menjadi guru penggerak pendidikan? Saya selesai pendidikan pada bulan Desember. Berarti baru sekitar 5 bulan ya. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan Ibu. Jadi menurut Ibu, bagaimana tentang gambaran pendidikan di Indonesia? Menurut saya gambaran pendidikan di Indonesia itu belum merata ya. Apa yang menyebabkan saya mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata? Misalnya sekolah-sekolah di pelosok itu kan fasilitas yang diperoleh tidak sama dengan sekolah-sekolah yang berada di kota. Kemudian
kemudian guru-gurunya juga belum tersebar secara merata. Masih banyak terdapat guru-guru di daerah pelosok yang masih kekurangan guru lah, sekolah-sekolah di pelosok. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, permasalahan apa saja yang sering dihadapi dalam bidang pendidikan? Permasalahan yang sering dihadapi oleh guru dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama menurut saya adalah terkait kompetensi guru itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan guru dalam menghadapi karakteristik siswa yang beragam. Kemudian yang sering saya alami juga pada saat melaksanakan pembelajaran itu kendalanya adalah terkait pada sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Kemudian yang terakhir mungkin adalah kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Terus menurut Ibu, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu diatur oleh undang-undang ya. Kemudian pendidikan di Indonesia itu ada beberapa tingkatan, yaitu dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, ada terdiri dari dua ya, yaitu SMA, SMK. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia ini saya rasa sudah cukup berkembang atau mengalami perubahan dalam bentuknya, utamanya dalam kurikulumnya. Kurikulum kan kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa tahun ini mengalami perubahan. Saya menganggap bahwa perubahan kurikulum itu perlu. Kenapa dianggap perlu? Karena kurikulum itu perlu diubah karena harus disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan peserta. Lalu apa saja plus minus yang terdapat dalam kurikulum dulu dan kurikulum merdeka? Kita ketahui bersama bahwa kurikulum di dunia pendidikan itu sudah beberapa kali terganti, tapi kita mungkin fokus kepada kurikulum yang terakhir ini, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di kurikulum 2013 kelebihannya yaitu pembelajarannya itu mengarah pada kontekstual. Kemudian di kurikulum 2013 itu tidak ada perbedaan antara siswa yang berada di kota dan yang berada di pelosok. Jadi perlakuannya semuanya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian mungkin dari segi kekurangannya atau sisi negatifnya mungkin kalau menurut saya yaitu dari sistem penilaiannya yang rumit, karena kita ketahui bersama kemarin di kurikulum 2013 itu kita harus menilai 3 aspek, namanya penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi itu mungkin yang membuat ribet dalam penilaian karena guru dituntut melakukan 3 penilaian itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik siswa ya. Jadi di sini mungkin yang menjadi kekurangan karena tidak adanya perbedaan siswa baik di kota maupun yang berada di pelosok, sehingga kebutuhan pendidikannya itu sama meskipun sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan dalam pendidikan itu sebenarnya berbeda. Jadi itu mungkin dari sisi kekurangan dari kurikulum 2013 ya. Kemudian untuk kurikulum merdeka, pada penerapan kurikulum merdeka itu kurikulumnya itu lebih sederhana. Kemudian siswa
memiliki kebebasan dalam pembelajaran. Kenapa kemudian dinyatakan memiliki kebebasan? Karena peserta didik itu diajar atau diberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya Bu. Sebagai guru penggerak, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan? Upaya yang telah saya lakukan sebagai guru penggerak yaitu adalah berusaha menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya yang sudah saya lakukan adalah melakukan kolaborasi baik dengan kepala sekolah, sesama rekan guru maupun kepada peserta didik di sekolah. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan sebagai guru penggerak adalah berusaha menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di kurikulum Merdeka itu kita sebagai guru diarahkan untuk melakukan pembelajaran dan diferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi upaya yang telah saya lakukan sebagai guru penggerak adalah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang dengan karakteristik yang beragam seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya Bu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari kami. Jadi sekian dari kami mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dan hasil wawancara dari kelompok kami terhadap guru penggerak atau fasilitator penggerak. Selanjutnya pembacaan kesimpulan. Baik, perkenalkan nama saya Selvi Juliana dengan NIM H052336. Jadi kesimpulan dari podcast wawancara kelompok kami yaitu di mana pengertian pendidikan itu sendiri dalam proses sistematis yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya dari suatu generasi berikutnya. Nah, lalu mengenai penjelasan yang dinyatakan oleh guru penggerak yaitu Ibu Rosdiana SPD IGR sendiri mengenai gambaran pendidikan di Indonesia pada saat ini yang belum merata. Lalu persoalan yang sering dihadapi oleh guru itu sendiri yaitu mengenai kompetensi dan karakteristik peserta didik yang beragam. Nah, mengenai sistem pendidikan yang diatur oleh undang-undang dan mengenai plus minus kurikulum dalam dulu dan kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai wawancara terhadap salah satu guru penggerak atau fasilitator penggerak. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Siti Marwa mewakili seluruh kelompok 2 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.